Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ali Mahmudi, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan di LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, saya melaksanakan uji kinerja. Tema: mari mengenal Rasul-Rasul Allah, materi Rasul Ulul Azmi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini kita mulai, anak-anak harus berdoa terlebih dahulu agar materi nanti dapat kalian terima dengan baik dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Salah satu temannya hari ini memimpin berdoa. Ketua kelas, silakan ke depan. Teman-teman, menambah rasa cinta terhadap tanah air kita, yaitu negara tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
kita memasuki materi anak-anak. Pertama, anak-anak paling cek kehadirannya ini ya. Untuk absensi diperhatikan. Abela Salsa Nur Khalifah, Adela Nur Cahayati, Adinda Sinta Bella, Aditya Agung Prastio, Afriza Marcelio, Aftah Zulfahmi, Ahmad Adam Arosid, Ahmad David Saniagun, Ahmad Zaki Eka Saputra, Ahmad Enes Indranata, Ahmad Irfan, Ahmad Naim Murtado, Ahmad Nur Ariska, Ahmad Sultan, Ahmad Ainun, Aisyah Safadila Ramadhani, Ajeng Dwi Pandari, Akbar Trio Handoko, Alfian Bayu Oktabar, Bella Safika Rayu, Cahaya Ayu Apriani, anak-anak, materi pada pagi hari ini yaitu mengenal Rasul Ulul Azmi. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah setelah melihat buku, siswa mampu memahami pengertian makna Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, setelah menyaksikan materi pelajaran, siswa mampu menguraikan tugas-tugas dan sifat Rasul Ulul Azmi dengan tepat. Yang ketiga, setelah melihat video pembelajaran, siswa mampu menyebutkan nama Rasul Ulul Azmi dengan benar. Materi pada pagi hari ini yaitu tentang Rasul Ulul Azmi. Di antara Nabi dan Rasul yang wajib kita imani itu ada 25 anak. Sedangkan Allah telah memilih di antara para Rasul itu ada 5 yang termasuk dalam kategori yang dinamakan Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ini nanti kalian perhatikan ya, yaitu orang yang memiliki kesabaran, ketabahan dan keteguhan hati. Orang yang memiliki kesabaran dan keteguhan hati, sabar dalam menghadapi cobaan, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi tantangan-tantangan ketika berdakwah, mengajak, menyembah kepada Allah. Nah, anak-anak, para Rasulullah Azmi ini tetap sabar dalam menyebarkan ajaran Allah. Siapakah yang termasuk kelima Rasulullah Azmi? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, di antara para Nabi dan Rasul ini, mereka memiliki umat yang berbeda. Yang dihadapi pun itu juga berbeda. Nabi Nuh dalam berdakwah ini ada umatnya yang bahkan sampai berpuluh-puluh tahun belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai anaknya juga tidak menghiraukan dakwah dari ayahnya. Kemudian Nabi Ibrahim ini juga seperti itu. Dakwahnya ini ditentang oleh para umatnya, bahkan oleh ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri yang bernama Azar. Ini Nabi Ibrahim mengajak kepada umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari perbuatan musyrik, perbuatan yang menyembah selain Allah. Dan ayahnya sendiri ini mendukung
raja yang zalim yang bernama Raja Namrud itu anak-anak. Mendukung raja yang zalim, bahkan ayahnya ini pun juga tidak mau mengindahkan seruan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dilanjutkan juga seperti itu. Kaum Nabi Musa ini juga menghadapi tantangan, yaitu dari Raja Fir'aun. Sejak kecil Raja Fir'aun ini membuat aturan bahwa jika ada anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel, siapapun dari apapun dia harus dibunuh. Nah, ini nanti kalian cari materi-materi yang paling ulas awal ini, nanti kalian cari, dalami ya, dan nanti dibuat kelompok, didiskusikan dengan kelompoknya ya. Dilanjutkan yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini tergolong nabi yang sangat muda, berusia 30 tahun sudah menjadi nabi dan rasul. Kalau Nabi Isa ini juga umatnya ini juga menentang dakwah Nabi Isa. Selanjutnya nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad SAW ini jaraknya jauh sekali dengan Nabi Isa, kurang lebih hampir 600 tahun, kurang lebihnya hampir 600 tahun. Nabi Isa ada senjang. Setelah Nabi Isa ini nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi Muhammad SAW itu sampai kepada kita karena Nabi Muhammad SAW disebut Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu penutup para nabi dan para rasul. Ya. Nabi Muhammad SAW ini dakwah di kota Mekah dan Madinah atau di Jazirah Arab. Kaum yang sangat menentang dengan dakwahnya disebut kaum Quraisy. Kaum Quraisy ini yaitu dari suku Arab. Nabi Muhammad nanti dibedakan menjadi dua. Yang pertama disebut periode Mekah dan yang kedua disebut periode Madinah. Nah, dari penjelasan dari Pak Ali yang sekilas ini kalian pelajari, kalian diskusikan dengan kelompoknya, dan nanti kalian simak video pembelajaran agar dapat menambah wawasan pengetahuan kalian tentang Rasul Ulul Azmi. Ya, jumlahnya berapa Rasul Ulul Azmi itu? Kemudian kalian harus bisa membedakan antara nabi dan rasul yang tergolong ulul azmi atau bukan ulul azmi. Ya, siap anak-anak? Nanti pada pembelajarannya anak-anak nanti akan membuat diskusi kelompok. Kemudian setelah diskusi nanti kalian presentasikan di depan. Setelah itu nanti kalian akan kembali berikan LKPD untuk mengerjakan ya. Nanti boleh di antara salah satu teman itu nanti bertanya ke kelompok yang lain dan kelompok satunya menjawab. Pak, bagaimana kalau kelompok yang lain bisa menanggapi, menambah kalau ada jawaban dari kalian yang ingin ditambah. Silakan kalian bentuk kelompok diskusi. Nanti ini 1, 2, 3, 4 ada 4 kelompok. Silakan. Sebelum itu, marilah kita yel-yel semangat dulu agar pada pagi ini kita tetap semangat. Coba semangat. Sekali lagi biar kompak. Coba semangat. Anak-anak, untuk lebih jelas tentang materi
Asmi dari apa yang telah kalian baca yang dijelaskan oleh Pak Ali sekilas tadi. Anak-anak nanti Pak Ali putarkan video tentang Rasul Ulul Azmi ya. Rasul Ulul Azmi. Ya, ini materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Amin. Anak-anak, masih ingat tidak apa makna dari Rasulullah? Ya, makna Rasulullah adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan wahyunya kepada orang lain atau umat manusia. Jumlah nabi sebanyak 124.000. Dari 124.000 nabi yang menjadi rasul sebanyak 313. Nah, dari sekian banyaknya rasul yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani, jumlahnya ada 25. Dan dari 25 itu hanya ada 5 yang mendapat gelar Rasul Ulul Azmi. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu Ulul Azmi? Ya, Ulul Azmi berasal dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul artinya memiliki atau mempunyai, sedangkan azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi Rasul Ulul Azmi adalah nabi dan rasul yang memiliki keteguhan, ketabahan, tekad dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun semua nabi dan rasul memiliki kesabaran dan ketabahan, lalu siapa sajakah Rasul Ulul Azmi itu? Ya, mereka adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar mudah menghafalnya, kalian bisa membuat singkatan dari kelima nabi tersebut, yaitu dengan singkatan ini. Berikut adalah riwayat singkat dari para Rasul Ulul Azmi. Mereka menyambut ajakan Nabi Nuh alaihissalam dengan cemohan dan kejutan. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Akan tetapi umatnya tetap saja banyak yang ingkar, termasuk keluarganya. Selama 950 tahun berdakwah, Nabi Nuh alaihissalam hanya mempunyai pengikut sekitar 40 orang yang mau beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membuat bahtera yang besar untuk menyelamatkan kaumnya dan kehidupan binatang dari banjir bandang. Karena umat Nuh alaihissalam tidak mau beriman, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab kepada mereka, yaitu berupa banjir yang sangat besar yang menenggelamkan mereka. Habislah umat Nabi Nuh alaihissalam kecuali Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra dari seorang pembuat patung yang bernama Azar. Beliau hidup pada masa Raja Namrud yang zalim
mengajak pada Namrud dan kaumnya agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan menyembah berhala. Akan tetapi mereka tetap menolaknya. Bahkan ayahnya pun menolak dan mengusirnya. Akhirnya dengan keberaniannya Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung dan berhala yang mereka sembah. Karena perbuatannya itulah beliau ditangkap dan diikat di alun-alun kota, kemudian dibakar. Namun atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, api membara yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi rasa dingin. Inilah yang menjadi mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra keturunan Bani Israel. Beliau hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat unik dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapapun yang tidak mau menurunkan Fir'aun maka akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat sebagai pedoman untuk berdakwah. Beliau terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel seraya berdoa agar beliau diberi kawan yang membantu dakwahnya. Akhirnya diberilah Harun, yaitu saudaranya yang membantu dakwahnya. Nabi Musa alaihissalam ditugaskan untuk berdakwah kepada Bani Israel dan agar membebaskan mereka dari perbudakan serta membawanya keluar dari Mesir. Kekejaman Raja Fir'aun ini merupakan ujian yang sangat berat bagi Nabi Musa alaihissalam, karena Raja Fir'aun selalu mengingkari janjinya kepada Nabi Musa alaihissalam dan menyiksa para pengikutnya. Saat Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya meninggalkan kota Mesir, Raja Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka. Sesampainya di tepi Laut Merah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar mengumpulkan tongkatnya ke laut, dan Laut Merah pun terbelah menjadi dua. Setelah Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya sampai di seberang, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Raja Fir'aun bersama bala tentaranya yang tidak beriman di Laut Merah. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Nah, keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia agar mereka percaya atau tidak terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keajaiban kelahiran inilah beliau mendapat tantangan, cemoohan dan penolakan dari kaumnya. Namun Nabi Isa alaihissalam tetap sabar dan tabah serta terus mengajak umatnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil sebagai pedoman berdakwah kepada kaumnya. Dalam menjalankan dakwahnya, beliau diancam dan direncanakan akan dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara mengangkatnya ke alam gaib, yaitu Mi'raj. Kemudian pada saat penangkapan Nabi Isa alaihissalam, ternyata yang tertangkap dan yang terbunuh adalah orang yang diserupakan Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuda atau Yudas Iskariot. Nah, Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi
Nabi yang masih hidup sampai saat ini. Yang terakhir adalah Ayo perhatikan Muhammad. pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Disebut tahun Gajah karena pada tahun tersebut telah terjadi penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau wafat pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 2 bulan ketika masih di dalam kandungan. Saat diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, terjadi peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril yang bertujuan untuk membersihkan hatinya. Setelah usianya kurang lebih 2 tahun, Halimatus Sa'diyah menyerahkan kembali Nabi Muhammad SAW kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh ibunya pada saat perjalanan pulang ziarah dari makam ayahnya di kota Tabuk. Kita mulai diskusi tentang materi Rasul Ulul Azmi. Kalian cari apa saja yang terkait dengan Rasul Ulul Azmi. Pertama, paling bentuk kelompok. Untuk kelompok yang pertama, yaitu kelompok dari Mas David dan kawan-kawan, yaitu kelompok pertama Nabi Nuh. Kemudian untuk kelompok 2, yaitu Mas David dan kawan-kawan, yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kelompok 3, yaitu Mbak Nisa dan kawan-kawan, yaitu Nabi Musa. Kemudian kelompok 4 ini Mbak Kania dan kawan-kawan, Mbak Nuril, ya, yaitu tentang Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kelompok 5, kelompok yang terakhir, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, semua tolong perhatikan ini ya kelompoknya. Sudah paling bagi kelompoknya. Ada 5 kelompok. Segera kalian diskusikan dengan teman-temannya. Ya, segera kalian diskusikan. Ya, diskusikan dengan kelompoknya. Tadi yang sudah dibagi. Semua nanti bisa kalian buat konsep pertanyaan kepada kelompok yang lain. Oke? Oke. Dan kelompok 3. Nah, tadi kelompoknya yaitu kelompok 3 Nabi Musa. Kalian baca tentang Nabi Musa ya. Nabi Musa, kalian pelajari tentang Nabi Musa. Nabi Musa. Ini juga Nabi Musa. Ini Nabi Muhammad SAW. Kalau belum ada yang jelas, kira-kira kalimatnya yang jelas, bisa kalian tulis. Nanti kalian buat daftar kata-kata yang sulit yang belum kalian pahami.
Nanti bisa kalian tanyakan baik itu ke teman-temannya atau kelompok yang lain. Dan nanti bisa juga dibantu atau dijawab sama Pak Ali ya, sama-sama. Hampir 100.000 tahun usianya, pengikutnya tidak lebih dari 200 orang, bahkan istri dan anaknya. Kan'an menentang ketika umat Nabi Nuh alaihissalam sudah benar-benar menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan gelombang aibah yang sangat dahsyat untuk umat Nabi Nuh alaihissalam. Semuanya tenggelam kecuali Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman. Untuk kelompok 1 yaitu tentang Nabi Nuh sudah mempresentasikan. Kita lanjutkan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan temannya. Untuk kelompok lain tolong diperhatikan dan nanti kalian buat pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 presentasi. Salam adalah anak Asar. Asar adalah tukang membuat patung ini dijadikan sembahan pada masa Raja Namrud. Nabi Ibrahim salam sejak masih bayi diasingkan untuk menghindari kekejaman Raja Namrud. Setelah dewasa, beliau harus menghadapkan seluruh masyarakat penyembah berhala. Saat berdakwah, Nabi Ibrahim harus menerima siksaan mati. Beliau dihukum dan diusir dari kampung halamannya. Kali itu, ujian berikut datang. Beliau harus membersihkan anak dan istrinya. Ujarnya Ismail alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya sendiri. Semua yang beliau jalani sabar. Mana suaranya? Mana semangatnya? Ya. Untuk selanjutnya, anak ini Pak Ali akan membagikan lembar kerja peserta didik. Jadi yang ada pertanyaan ini nanti kalian isi, kalian jawab. Setelah itu kalian kumpulkan di meja depan atau di meja Pak Guru ya. Ini kalian Pak Ali bagi untuk LKPD-nya. Untuk LKPD anak-anak, pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Jadi LKPD yang telah Pak Ali bagi tadi, yang nomor 1
mana beriman kepada Nabi dan Rasul? Ini sampai pilih mana jawabannya benar. Nomor 2, jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? Itu nanti sampai pilih ya. Silakan kalian kerjakan. Anak-anak, demikian materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi tentang Rasul Ulul Azmi telah kita pelajari bersama, bahwa Rasul Ulul Azmi merupakan teladan yang sangat baik untuk kita semua. Kita jadikan suri tauladan, kita jadikan contoh untuk kita bersama dalam kehidupan sehari-hari. Para Rasul Ulul Azmi telah membuktikan kesabarannya, kegigihannya, baik dalam menghadapi cobaan, rintangan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tetap beriman kepada Allah hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab bagi umat-umat yang terdahulu yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari materi yang kita petik ini kita ambil hikmahnya, ya, kita ambil hikmahnya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum materi kita tutup, marilah kita berdoa agar materi yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Yang lain. Baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan.